Halo rekan MSI, terima kasih sudah ngeklik video ini ya. Video kali ini sengaja saya buat untuk rekan-rekan yang mungkin lupa atau tidak tahu berapa sih jumlah total uang yang telah diinvestasikan dalam pasar modal. Tentunya ini harus diketahui karena untuk mengukur kinerja kita harus tahu jumlah investasi dari awalnya berapa. Karena beberapa teman saya ketika saya menanyakan hal tersebut, mereka sepakat bahwa ternyata lupa berapa jumlah uang yang telah diinvestasikan. Jadi kerjaannya hanya deposit-deposit saja tapi tidak tahu kinerjanya seperti apa. Oke, kita mulai aja. Masuk ke akses.ksei.co.id. Sebenarnya apa sih portal ini? Ini merupakan portal bagi investor untuk mengetahui berapa jumlah total modal yang telah diinvestasikan dalam pasar modal. Tentunya pasar modal itu tidak hanya saham, namun juga reksadana, obligasi, dan instrumen investasi lainnya. Kita tahu bahwa KSEI itu merupakan tempat untuk menyimpan sertifikat saham dan obligasi dan instrumen lainnya menjadi satu. Sehingga kalau kita ingin mengetahui secara online, kita bisa mengakses lewat akses.ksei ini. Untuk cara mengetahuinya gimana? Kita bisa masuk ke alamat ini, kemudian klik daftar ya. Kalau sudah punya akun, saya yakin rekan-rekan sekalian tidak perlu nonton video ini karena pastinya sudah tahu. Kita bahas untuk yang daftar aja ya. Setelah masuk di daftar, kemudian kita akan dihadapkan pada pendaftaran untuk mengisi field nama, nomor KTP, nomor handphone, dan email. Kalau semuanya sudah terisi penuh, klik selanjutnya dan nanti akan ada email confirmation dari KSEI mengenai username dan passwordnya. Login di menu yang sebelumnya dengan menggunakan username atau email dan password yang sudah ditentukan pada email confirmation. Nanti tinggal kita ganti kata sandinya ya. Ketika masuk, ini adalah menu pada akses KSEI. Untuk mengetahui berapa besar saldo yang sudah kita investasikan, kita bisa masuk ke portofolio sebelah sini. Kemudian pilih saldo. Di sini akan tertampil diagram donat dari porsi investasi kita. Kalau dilihat di sini, saya porsi investasinya itu paling besar di saham ya, atau di ekuitas, yang artinya saya adalah tipe investor yang lumayan agresif. Tapi reksadanya juga saya butuh, karena saya butuh dana darurat. Obligasi sepertinya kurang butuh karena nggak punya. Dan untuk berjaga-jaga supaya pembelian lebih cepat, saya tetap memiliki kas yang belum saya gunakan. Sebelah kanan sini merupakan jumlah rupiah yang dikonversikan. Kemudian di bawah sini adalah total investasi. Nah, disinilah kita akan mengetahui berapa jumlah total investasi yang telah kita masukkan dalam pasar modal. Jadi total investasi saya adalah segini. Maaf ya ditutupin soalnya nilainya masih receh. Dan nilai ini bisa berubah setiap harinya, tergantung kondisi pasarnya saat itu sedang apa. Apalagi hype atau lagi down. Nilai ini yang bisa kita perhatiin untuk setiap waktunya. Rekan-rekan bisa bikin tabel sendiri mengenai perkembangan investasinya. Jadi di jurnal juga ya, total investasinya. Nah, ketika masuk ke detail, nanti rekan-rekan sekalian bisa pilih tanggal kepemilikan yang ingin dicari. Kemudian nanti akan muncul detail-detail investasi. Pada ekuitas saya menempatkan di saham mana aja, pada reksadana saya menempatkan di mana aja, itu nanti akan tertampil semuanya. Seperti contoh ini, saya memasukkan di reksadana Shalendra, Mandiri Pasar, Philip Money Market, sama reksadana Cipta. Tadi kan kita pilih yang semua nih ya, yang tadi saya bilang diagram donat. Sebelah kanan sini kalau misalnya mau milih ekuitas, kita juga bisa melihat porsi ekuitas yang ada dalam keseluruhan investasi.
Sebenarnya saya punya beberapa sekuritas, tapi di sini saya menampilkan 3 sekuritas aja, yakni dari Mirai, Indo Premier, sama Jasa Utama Kapital Sekuritas. Presentasi di sini merupakan presentasi dari keseluruhan ekuitas. Jadi dari total ekuitas yang saya punya itu 35%-nya ada di Mirai, 8,9%-nya ada di Indo Premier, dan 35,85%-nya ada di CUC. Hal ini juga dapat diterapkan pada obligasi, kas, dan lainnya. Nah, selain untuk melihat saldo, kita juga bisa untuk melihat informasi perdagangan. Jadi, transaksi aktivitas kita itu ketahuan. Tinggal pilih aja kode broker yang akan dicari, atau mau semuanya juga nggak masalah, bisa dipilih semuanya juga. Kemudian, tipe perdagangannya mau jual atau beli, di sini saya pilih semua. Bisa juga teman-teman menghitung tanggal-tanggal dari aktivitas tersebut. Di sini dari tanggal 1 sampai tanggal 6 saya menggunakan sekuritas YB ya untuk menjual beli saham-saham ini. Nah, sudah lebih mudah kan untuk merekap data portofolio yang ada di saham. Jadi rekan-rekan tidak perlu menghitung satu persatu di sekuritas ini ada berapa karena sudah terhitung oleh sistem KSEI. Oh ya, untuk perhitungan sistem KSEI juga dikenakan settlement ya. Jadi kalau hari ini baru melakukan transaksi jual atau beli, maka dananya belum berubah karena proses settlement tadi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share video ini supaya semakin bermanfaat. Kita akan balik lagi di materi lainnya. Kalau ada request materi boleh ketikkan di kolom komentar di bawah ini, dan see you.